Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan keempat ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ramadan keempat ini kita akan membicarakan rahasia huruf Sa. Sa juga mengandung makna sabata yang bisa juga bermakna tasbit dan sabat. Maksud dari makna yang pertama adalah keajekan atau istiqamah. Sa adalah orang yang beristiqamah, dan setiap orang yang beristiqamah adalah orang yang mampu mengenal dirinya sendiri. Dengan demikian, Sa adalah orang yang mampu mengenal dirinya sendiri. Sa adalah makhluk yang mampu mengenal Sang Khalik, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis qudsi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Oleh kerana itu, dalam riwayat yang sama, Sa juga mengandung makna Saman al-Asra, rahasia yang tak ternilai, dan Samrah al-Qaf, inti dari hati. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari makna Sa yang kita nukil dari rahasia huruf hijaiyah ini, ada 3 hal. Pertama, Sa adalah bermakna istiqamah. Yang kedua, mengenal diri. Yang ketiga adalah sesuatu yang tak ternilai atau Saman al-Asra dan Samrah al-Qaf, inti dari hati. Berbicara kita tentang mengenal diri sendiri, mengingatkan kita kepada firman Allah surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirinya dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikannya? Dalam surat Az-Zariyat ayat 22 dan 21 ini mengindikasikan ada 2 penglihatan atau 2 pandangan. Pertama, pandangan secara eksternal, yaitu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di bumi. Dan yang kedua, pandangan secara internal, yaitu kekuasaan Allah yang kita lihat di dalam diri kita sendiri. Pandangan eksternal, yaitu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah secara pandangan eksternal di luar dengan menggunakan mata zahir, dikuatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Firman Allah yang artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Surat Al-Baqarah 164 ini mengindikasikan bahwa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksternal dengan pandangan mata kita, dengan menggunakan pikiran dan kita memikirkannya, dan ini disebut dengan observasi, melakukan penelitian secara ilmiah, secara empiris, tanda-tanda kekuasaan Allah
yang terdapat di bumi. Akan tetapi, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalam diri, tidak bisa kita lihat dengan pandangan secara eksternal, melainkan dengan pandangan internal. Maka di dalam ayat Az-Zuriyat, maka dalam surat Az-Zuriyat ayat 20-21 ini sudah dikatakan, apakah kamu tidak memperhatikannya? La yubsirun. Berarti Allah mengatakan la yubsirun, artinya kita melihat dengan basirah, dengan pandang batin, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalam diri kita. Apa yang kita perhatikan? Tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalam diri kita itu sendiri. Dan bagaimana caranya kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam diri itu sendiri? Caranya adalah dengan rasa. Rasa adalah kepekaan halus bagi kehadiran Tuhan, dan objek rasa itu adalah sir atau rahasia. Dan rasa bersemayam dalam hati nurani. Hati ini merupakan jisim halus, tempat menerima pancaran nur ilahi, menampung hidayah Allah. Kepada hati inilah Allah selalu memandang, dan dia pun memandang Allah. Hati ini yang menerima pancaran keyakinan, ketakwaan, ini disebut tempat rasa. Kita merasa dengan hati ini, rasa yang penuh cahaya, yaitu rasa keyakinan akan hak Allah Ta'ala, berada di alam bawah ketiadaan, di bawah alam ketidaksadaran, atau disebut dengan intuisi. Di dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman yang artinya, adakah orang yang dibukakan Allah dadanya atau sar untuk Islam sehingga ia mendapat cahaya atau nur dari Tuhannya sama dengan orang yang keras hatinya? Maka celakalah orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nur atau cahaya itu adalah rasa itu sendiri. Artinya kita menangkap, merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melalui hati, yaitu hati yang di dalamnya terdapat rasa. Bagaimana bisa timbulnya rasa atau zoh di dalam hati kita itu, sehingga kita bisa melihat, memandang dengan basirah kita tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah diisyaratkan dalam surat Az-Zumar ayat 22 itu, yaitu melalui zikir. Maka celakalah orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Artinya, kalau orang keras hatinya untuk berzikir, arti tidak mau dia berzikir, maka dengan demikian hatinya tidak bisa melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak mempunyai zoh, tidak mempunyai rasa untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, senantiasa kita beristiqamah, sebagaimana makna sa adalah beristiqamah. Kita beristiqamah untuk melaksanakan zikir, membuka hati kita dengan zikir. Lalu bagaimana bisa kita melakukan zikir sehingga zikir itu bisa berjalan dalam diri kita? Zikir itu hidup dalam diri kita. Harus ada guru yang membukakan zikir itu dalam diri kita. Tentu guru di sini adalah guru thariqah. Setiap ilmu itu ada ahlinya. Tentang hukum fikih ada ahlinya, hadis ada ahlinya, tafsir ada ahlinya, untuk zikir ada ahlinya. Siapa ahli tentang zikir? Itu disebut dengan guru thariqah. Nah, kita datang menghadapkan diri kepada guru thariqah, dan beliaulah nanti akan membukakan hati kita dengan zikrullah, sehingga ketika kita istiqamah melaksanakan zikir itu akan memancarkanlah nur di dalam hati kita. Dan dengan nur itulah kita akan dapat dengan basirah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah secara batin, secara internal. Ini yang dimaksud dengan surah Az-Zuriyat ayat 20 dan 21 tadi. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hendak kami katakan, rahasia sa adalah mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa melazimkan zikir agar kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat dalam diri kita dengan cara basirun, melihat dengan mata batin. Apa yang kita lihat ke dalam diri kita adalah nur yang memancar ke dalam diri kita. Itu maksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Siapa yang mengenal dengan dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Kenal dengan diri. Di dalam diri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah disebut dengan nur. Dengan nur itulah kita akan mengenal Allah. Oleh kerana itu, ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pemaparan yang sedikit ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Wabila tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.